Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil al-adim. Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Salam sejahtera untuk semuanya yang hadir di channel Jamani, para pecinta, penggemar Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman. Mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikuatkan iman dan Islamnya kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Jamani yang saya hormati dan saya muliakan. Kali ini Jamani menghadirkan sebagaimana permasalahan orang yang sebagaimana mencintai, yaitu Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diterangkan oleh yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terbaik di antara kamu sekalian ialah yang terbaik perlakuannya terhadap yaitu Ahlul Baitku. Setelah aku kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Hakim, Abu Ya'la, Abu Nu'aim, dan Ad-Dailami. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana kitab-kitab sadah daripada Bani Alawi, itu tidak sebagaimana menyeleweng atau lepas dari madhab al-faqih al-muqaddam. Berbagai kitab dan karangan telah menjelaskan akan pentingnya kembali, yaitu mengkaji dan membahas apa yang dikehendaki untuk diketahui dari suatu masa dan waktu, yaitu dalam bentuk apapun, baik bentuk dalam bentuk huruf yang tertulis yaitu di batu, di kulit, atau tertulis di tulang atau yang lainnya, yang membawa kita bacaan tersebut sebelum dihafal pada awalnya semua dalam bentuk yaitu mushaf. Maka jadilah suatu kitab tersebut di setiap zaman pegangan bagi keluarga dan merupakan suatu titik petunjuk dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mengamalkan di dalam kehidupannya. Mereka yang lalu dan akan datang, dan para salaf Alawiyin di Hadramaut, beliau-beliau tidak pernah sebagaimana meninggalkan manhaj. Tidak pernah meninggalkan manhaj mereka, yaitu baik dalam ilmu dan masalah, yaitu amal.
yang mempunyai sebagaimana bagi setiap pengikut yang menginginkan sesuatu di dalamnya. Bahkan mereka selalu mempunyai yaitu perhatian. Perhatian yang penuh terhadap pengikutnya. Dan sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk menjaga sebagaimana anak-anak beliau. Dan Bani Alawi selalu menjaga di dalam yaitu murid-muridnya mereka. Dari sesuatu yang mencampur adukan antara sebagaimana yang benar dan yang buruk. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya, kitab Tanwir Al-Akhras, berkata sebagaimana berikut, yaitu para salaf kita itu mengikuti yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam berupa sunnahnya, mereka selalu mentaatinya dan tidak satupun dari mereka yaitu bertaklid disebabkan pada mereka telah terkumpul yaitu ilmu, pengetahuan, dan terkumpulnya babul amal. Sedangkan di dalam kafiyah pengamalannya dan dalam masalah-masalah yaitu furu, mereka selalu berpegangan dengan madhab yaitu kepada Imam Syafi'i. Kebanyakan masalah khilafiyah yang terjadi di antara para ulama hanya di seputar permasalahan furu dan qiyas saja. Dengan tidak harus menyalahkan satupun dari mereka dalam mengambil yaitu istinbat atau sebagaimana qiyas. Karena permasalahan hukum dalam agama selalu berkembang. Maka apa? Janganlah berselisihan. Janganlah berselisih di dalam permasalahan yang ada. Adapun sejak berkembangnya pandangan ilmu tasawuf, manhaj tetap manhaj, dakwah tetap dakwah, madhab tetap madhab, dan tidaklah yaitu keluar dari lisan mereka kecuali hanya mengeluarkan ilmu dan bab amal dengan lisannya beliau-beliau. Maqamat dan akhwal. Mereka tidak condong kepada yang sia-sia, baik dalam hukum maupun perkataan. Jadi dia tidak
condong di dalam perkataan-perkataan yang tiada bermanfaat, yaitu dalam keadaan perang maupun dalam keadaan di saat damai. Bahkan mereka menjadikannya sebagai petunjuk yang menyampaikan ke jalan, yaitu jalan-jalan dakwah menuju ilahiyah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu hikmah dan dengan cara menasehati kalimah-kalimah yang baik. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana diterangkan permasalahan cinta terhadap, yaitu sebagaimana Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagaimana sabda Nabi sebagaimana berikut. Penduduk Yaman datang. Mereka lebih lembut hatinya. Iman ada pada orang Yaman. Faqih juga ada pada orang Yaman. Kemudian hikmah juga ada pada orang Yaman. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memberikan suatu isyarat sebagaimana berikut melalui hadis yang ada, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Uqbah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangan ke arah, yaitu ke arah Yaman. Seraya bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, ingatlah, sesungguhnya iman ada di sana, sedangkan kekerasan dan kekasaran hati ada pada orang-orang yang bersuara keras, berhampiran dengan yaitu pangkal ekor unta. Ketika muncul sepasang tanduk, yaitu tanduk syaitan, yaitu pada Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang ada bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Adapun hadis berikut dari Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana berikut. Siapa yang dilambatkan oleh amalnya, tidaklah dia dipercepatkan oleh nasab keturunannya. Ini menunjukkan siapa yang dilambatkan oleh amalnya, berarti siapa yang lambat di dalam beramal, dalam arti orang yang bermalas-malasan untuk beramal, maka tidak akan mendapatkan suatu yaitu nasab kemuliaan.
Untuk itu, para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi yang mempunyai nasab yang baik, nasab yang mulia, maka peliharalah nasab tersebut. Ikutilah nasab-nasab yang ada, nasab-nasab yang mulia. Sebagaimana kita mencontoh, sebagaimana datuk-datuk kita yang mulia. Kita mengikuti beliau-beliau menjadi orang-orang yang mulia. Sebagaimana dengan tekad kita semua, yaitu dengan niat yang baik, ibadah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mencontoh sebagaimana orang-orang yang mulia dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sebagaimana kita merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang mulia, bahkan dimuliakan Allah SWT dengan beliau, yaitu akhlak yang sangat-sangat mulia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.